Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya dalam konten meditasi zikir. Kali ini meditasi zikir yang akan saya bawakan bertemakan tentang bagaimana cara menyembuhkan luka batin dengan menggunakan teknik spiritual healing terapi. Saya ulangi, bagaimana cara menyembuhkan luka batin atau emotional healing dengan cara teknik terapi spiritual healing terapi. Nah, mari kita mulai. Seperti biasa teman-teman, untuk memulai meditasi zikir ini, silahkan teman-teman memilih tempat yang nyaman dan jauh dari hingar-bingar. Apabila teman-teman memiliki headset yang bisa digunakan untuk mendengarkan lebih nikmat, silakan gunakan. Atau teman-teman di sini juga ada yang baru pertama kali mengikuti meditasi zikir. Jadi konsepnya kita akan sembari meditasi, lalu saya akan membacakan materi sesuai dengan tema apa yang akan saya antarkan. Kali ini temanya seperti tadi yang sudah saya ceritakan di awal, bahwa temanya adalah bagaimana menyembuhkan luka batin, emotional healing dengan teknik spiritual healing terapi. Oke, saya lanjutkan. Jika teman-teman sudah menemukan tempat yang nyaman, yang jauh dari hingar-bingar, kemudian teman-teman silakan mengambil posisi yang nyaman untuk bermeditasi. Jika nyamannya duduk dengan bersender, silakan. Jika teman-teman nyamannya tanpa bersender pun juga silakan. Jika sudah siap, saya akan mulai. Mari mengejamkan mata bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1, kejamkan mata kita. Sekarang tarik nafas secara perlahan melalui hidung, lalu keluarkan lewat mulut juga secara perlahan. Teman-teman di sini fokuskan pikiran hanya pada nafas kita masing-masing. Rasakanlah nafas udara yang masuk melalui hidung, lalu kemudian ke tenggorokan, ke dada, ke perut, lalu keluarkan juga ke dada, ke tenggorokan, lalu lewat mulut. Rasakan aliran udaranya dengan penuh kesadaran. Jadi teman-teman tidak kemana-mana pikirannya, hanya pada nafas. Tarik, keluarkan, tarik kembali, keluarkan. Terus tetap seperti itu. Jika baru awal-awal kita bermeditasi seperti ini, memang akan masih mudah terdistrak pikirannya. Suka loncat kemana kemari, mikirin yang sudah terjadikah, atau mikirin nanti yang akan mau dikerjakan atau yang mau dilakukan nanti, seperti makan misalkan, atau mikirin acara. Tapi tidak apa-apa. Lambat laun, dengan latihan meditasi rutin, pikiran kita akan cenderung lebih stabil.
tidak mudah lagi loncat ke sana kemari. Sekarang tetap terus menarik nafas teman-teman dan rasakan. Dengan menarik nafas seperti ini, emosi dan pikiran kita akan sangat stabil dan tenang. Sekarang izinkanlah saya masuk ke materinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman tetap sambil narik nafas, dengarkanlah dan resapi apa yang saya sampaikan. Dalam hidup ini tentu kita akan bertemu dengan berbagai macam problematika hidup. Dan kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah yang pasti akan datang. Jadi memang sudah menjadi suatu keniscayaan hidup akan ada cobaannya. Dalam cobaan itu juga kadang datangnya dari orang terdekat, sehingga menimbulkan luka batin atau luka pada emosi kita. Luka batin ini sering dianggap sepele, padahal sembuhnya lebih susah ketimbang luka luar. Kalau teman-teman naik sepeda dan terjatuh, itu luka luarnya hanya diberikan perban atau betadine, dalam beberapa hari juga akan kering. Tapi luka batin atau luka emosi itu bisa mendekam lama, bahkan sampai bertahun-tahun tidak kering atau tidak sembuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki luka batin dari masa kecilnya, dulu pernah dipermalukan, dulu pernah dimaki-maki di depan orang banyak, atau dulu pernah dikhianati saat remaja. Pastinya pengalaman kita semua berbeda-beda, tetapi kita pasti mendapatkan cobaan hidup. Sambil tetap terus tarik nafas lewat hidung dan keluarkan perlahan lewat mulut. Saya ingin memperkenalkan terapi berbasis spiritual atau spiritual healing terapi. Sebagai seorang muslim, saya sangat beruntung sekali mendapatkan bekal-bekal cara menjalani hidup dengan prinsip yang kaya sekali akan nilai spiritual. Selama bertahun-tahun saya mendalami ini, nilai spiritual yang terkandung dalam Islam ternyata begitu indah dan banyak. Alhamdulillah di beberapa kesempatan Allah anugerahkan saya bisa membagikan ini kepada teman-teman terdekat dan keluarga. Oleh karena itu sekarang saya ingin membagikannya di sini. Jadi apa itu terapi berbasis spiritual? Mari saya mulai dengan kata spiritual terlebih dahulu. Jangan salah persepsi bahwa spiritual ini tentang makhluk gaib beserta jin-jin dan lainnya. Bukan itu. Melainkan spiritual itu adalah konsep yang mendalam dan sangat pribadi yang berkaitan dengan makna, tujuan, dan koneksi seseorang dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau dalam Islam, sesuatu yang lebih besar dalam diri kita sendiri ialah bukan lain kalau bukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi konsep berserah diri atau tawakal pada Allah itu adalah konsep yang sangat spiritual sekali. Di barat, karena negara mereka bukan negara yang berbasis keagamaan, sehingga untuk mendapatkan ilmu spiritual, mereka harus melakukan riset akademik, bahkan harus belajar ke negara-negara di timur seperti Tibet dan India. Namun kita beruntung, kita tidak perlu melakukan itu. Di Islam sudah sangat kaya dan kental akan nilai spiritual. Maka dari itu terapi berbasis spiritual atau spiritual healing therapy ialah pendekatan penyembuhan mind, heart, and body. Pikiran, perasaan, dan badan dengan cara menghadirkan makna dan tujuan hidup yang berdasarkan prinsip ketuhanan. Dan salah satu manfaatnya ini sudah dibuktikan secara akademik dari barat bahwa ternyata cara spiritual ini mampu menyembuhkan luka batin atau emosi kita. Sekarang kita semua sudah tahu mengenai konsep spiritual healing therapy. Lalu sekarang gimana caranya agar konsep itu bisa kita gunakan untuk menyembuhkan luka batin emosi kita? Nah, salah satu caranya, saya akan share salah satu terlebih dahulu saja, yaitu untuk bisa menemukan makna dan tujuan dari hidup kita. Karena kan basic dari spiritual healing therapy adalah dengan tadi ya, memunculkan makna dan tujuan hidup. Nah, permasalahannya mungkin banyak orang yang tidak bisa menemukan makna serta tujuan hidupnya. Nah, inilah salah satu cara yang akan saya bahas. Bagaimana cara menemukan makna dan tujuan hidup? Salah satunya adalah dengan memulai dengan akhir atau start with ending. Apa sih sebenarnya start with ending atau memulai dengan akhir? Jadi, apa sih itu start with ending atau memulai dengan akhir? Maksudnya adalah kita meresapi dalam diri kita, kalau nanti kita meninggal dunia, kita ini ingin dikenal sebagai apa? Itulah salah satu caranya. Ketika nanti kita meninggal dunia, kita ingin dikenal sebagai apa kepada orang-orang semua yang mengenal kita. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang ceria, orang yang bahagia, atau sebaliknya, ketika kita meninggal, kita justru dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang murung, orang yang pelit, atau orang yang gampang bergosip. Dengan cara ini, dengan cara kita membayangkan nanti saat meninggal dunia kita ingin dikenal sebagai apa, maka kita sudah mengetahui, oh tujuan kita hidup, gue nanti ketika meninggal, gue pengen dikenal dengan ini. Nah, kalau sudah dapat itu, maka mulai dari hari ini yang kita jalani, secara tidak sadar ataupun sadar, kita akan melakukan yang terbaik agar ketika meninggal nanti kita bisa dikenal oleh apa yang kita persepsikan dan kita yakini tadi. Contoh misalkan saya ketika meninggal nanti, saya ingin dikenal sebagai orang yang ramah dan pemaaf. Tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, bahkan mungkin orang yang menjahati saya ketika saya meninggal, mereka datang berziarah, mereka kemudian mengenal saya atau ngomongin saya bahwa oh ini orang baik yang ramah, saya pernah jahat sama dia tapi saya dimaafkan. Nah, contohnya seperti itu misalkan. Kalau saya ingin dikenal sebagai orang yang ramah dan pemaaf, maka otomatis luka-luka batin dalam hati saya, dalam jiwa saya, luka-luka emosi dari masa lalu,
itu secara sadar saya akan berusaha pelan-pelan memaafkan. Karena saya sudah dapat tujuan hidup saya ingin dikenal sebagai orang pemaaf. Biasanya kita semua ini punya luka batin asmara contohnya ya, hal yang paling simpel. Ada seseorang nih yang dihianati misalkan, sudah mau menikah gitu misalkan, tiba-tiba dihianati, diselingkuhi misalkan sebagai contoh yang umum, lalu orang tersebut sakit hati karena diselingkuhi. Nah, sakitnya itu bertahun-tahun, sakit hati gitu ya. Sakit banget batinnya dihianati oleh orang yang paling dipercaya gitu, sakit. Nah, pada titik ini sadarilah, ketika nanti kamu meninggal, apakah kamu mau dikenal oleh orang-orang sekitar kamu sebagai orang yang penyendiri, pemurung karena dulu pernah mau nikah tapi gagal, akhirnya dia galau dan meninggal? Apakah mau kita dikenal seperti itu oleh tetangga dan teman-teman kita? Ketika kita meninggal, kita masih dalam status single atau jomblo karena tidak mau membuka pintu pada orang lain karena luka batin yang belum sembuh tadi. Apakah mau nanti orang-orang ngomongin kita seperti itu? Kasiannya dia meninggal dalam keadaan sendiri karena dulu pernah hampir mau nikah, tidak jadi, terus dia galau sampai dia meninggal. Apakah mau kita mendengar mulut itu dari tetangga-tetangga kita yang nanti berziarah saat kita meninggal? Nah, tentu tidak mau. Maka pastilah akan berusaha, baik secara sadar atau tidak sadar. Ini saya katakan tidak sadar karena tubuh pasti akan merespon untuk memaafkan sedikit demi sedikit. Karena kita sudah punya tujuan. Tujuannya nanti ketika meninggal saya nggak mau dikenal sebagai itu. Saya mau dikenalnya sebagai orang pemaaf, ramah, dan ya sudah berkeluarga juga. Ada keluarga saya nanti yang akan mengurus saya. Saya mau ketika meninggal keluarga saya yang mengurus saya. Dengan begitu langkah kita, gerakan kita itu kalau sudah punya tujuan, secara tidak sadar, saya ulangi lagi, pelan-pelan tubuh kita ikut mendukung untuk memaafkan. Orang kalau belum ada tujuan itu kan nggak tahu mau ngapain, mau gerak kemana, mau bagaimana. Tetapi kalau sudah ada tujuan, itu sudah tahu, walaupun mungkin pelan jalannya atau gerakannya pelan, tapi kalau sudah ada tujuan itu sudah lebih tahu, lebih jelas. Jadi itu teman-teman, dengan spiritual healing terapi, yaitu memunculkan makna dan tujuan hidup, yang salah satu caranya tadi lewat start with ending atau mulai dengan akhir, insya Allah ini bisa menjadi langkah teman-teman untuk memaafkan luka batin atau menyembuhkan luka emosi dan batin dengan memaafkan orang-orang yang pernah menjahati kita, insya Allah. Sekarang teman-teman kembali lagi ke nafas, tarik nafas secara perlahan lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Badan dan pikiran teman-teman semakin rileks karena nafas yang teman-teman lakukan. Teman-teman semakin enak, nafasnya juga enak. Dan kita bersiap-siap dalam hitungan 5 nanti akan membuka mata. Setelah teman-teman membuka mata nanti, apa yang saya sampaikan ini akan menancap pada benak teman-teman dan teman-teman akan semakin lebih baik lagi emosinya dan semangat lagi dalam menjalani hidup. 1, tetap terus tarik nafas. 2, 3, bersiap-siap teman-teman. 4, lalu 5, buka mata dan sambutlah hari yang lebih jernih lagi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti meditasi zikir dengan tema emotional healing melalui spiritual healing terapi atau menyembuhkan luka batin dengan spiritual healing terapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe dan share. Saya pamit undur diri.